Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosi Chandra Ningsi. Saya Maria Mewati Syihotang. Dan saya Sausya Nurhalisya. Kami dari kelompok 1 dengan materi trigonometri. Yang pertama, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki salah satu sudut yang bernilai 90 derajat. Sisi miringnya disebut hipotenusa. Kuadrat sisi miring merupakan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya, atau A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sisi miring adalah sisi depan sudut siku-siku. Sisi depan adalah sisi depan sudut alfa, dan sisi samping adalah sisi siku-siku lainnya. Dapat diperhatikan pada gambar, letak sisi miring, sisi depan, dan sisi samping pada segitiga siku-siku. Selanjutnya, kita akan mencari nilai sin, cos, dan tan dari pembahasan sebelumnya. Yang pertama ada sin A. Sin A ini adalah hasil dari pembagian sisi depan dengan sisi miring. Yang kedua ada cos A. Cos A ini adalah hasil dari pembagian sisi samping dengan sisi miring. Yang ketiga ada tan A. Tan A adalah hasil bagi dari sisi depan dengan sisi samping. Yang selanjutnya ada nilai sin A, cos A, dan tan A. Untuk A sama dengan 30, 45, dan 60. Yang pertama, sudut 45 derajat. Diberikan sebuah persegi ABCD dengan panjang sisi A, diagonal AC akan membagi sudut A dan sudut C dengan sama besar, yaitu 45 derajat. AC sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat, sama dengan akar 2A kuadrat, sama dengan akar 2 dikali dengan akar A kuadrat, sehingga hasilnya A akar 2. Yang pertama, kita mencari sin 45 derajat, yaitu BC per AC, sama dengan A akar 2, sama dengan 1 per akar 2, lalu dirasionalkan menjadi 1 per 2 akar 2. Yang kedua, cos 45 derajat, yaitu AB per AC, sama dengan A per A akar 2, sehingga 1 per akar 2 dirasionalkan kembali menjadi 1 per 2 akar 2. Yang terakhir, kita mencari tan 45 derajat, yaitu BC per AB, sama dengan A per A, yaitu 1. Selanjutnya, sudut 30 derajat dan 60 derajat. Diberikan segitiga sama sisi ABC dengan panjang sisi 2A, titik D terletak di tengah AB, sehingga CD membagi sudut C sama besar masing-masing 30 derajat. AC sama dengan akar AC kuadrat min AD kuadrat, sama dengan akar 2A kuadrat dikurangi A kuadrat, sama dengan akar 4A kuadrat dikurangi A kuadrat, sama dengan akar 3A kuadrat, sehingga hasilnya A akar 3. Yang pertama, kita mencari nilai sin 30 derajat, yaitu AD per AC sama dengan A per 2A, sama dengan 1 per 2. Selanjutnya kita mencari nilai cos 30, yaitu CD per AC sama dengan A akar 3 per 2A, sehingga hasilnya 1 per 2 akar 3. Selanjutnya kita mencari nilai tan 30 derajat, yaitu AD per CD sama dengan A per A akar 3, sehingga hasilnya 1 per 3 akar 3. Selanjutnya nilai sin 60 derajat, CD per AC sama dengan A akar 3 per 2A, sehingga hasilnya 1 per 2 akar 3. Selanjutnya kita mencari nilai cos 60 derajat, yaitu AD per AC sama dengan A per 2A sama dengan 1 per 2. Yang terakhir nilai tan 60 derajat sama dengan CD per AD sama dengan A akar 3 per A sama dengan akar 3. Nilai sin, cos, dan tan dengan sudut lancip menggunakan tabel matematika. Sudut berelasi adalah perluasan definisi dasar ilmu trigonometri tentang kesebangunan pada segitiga siku-siku yang memenuhi untuk sudut kuadran 1 atau sudut lancip 0 sampai 90 derajat. Mari perhatikan tabel di bawah ini. Sudut sin 0 derajat sama dengan 0, sin 30 derajat sama dengan setengah, sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2, sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3, dan sin 90 derajat sama dengan 1. Sudut cos 0 derajat sama dengan 1,
cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3, cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2, cos 60 derajat sama dengan setengah, dan cos 90 derajat sama dengan 0. Sudut tan 0 derajat sama dengan 0, tan 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3, tan 45 derajat sama dengan 1, tan 60 derajat sama dengan akar 3, tan 90 derajat tak terdefinisi. Pada kuadran 1, semua bernilai positif. Contoh, sin 30 derajat ditambah cos 45 derajat. Dari tabel, dapat kita lihat bahwa sin 30 derajat adalah setengah dan cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Maka, setengah ditambah setengah akar 2 sama dengan setengah dikali 1 ditambah akar 2. Pertama, kita membuka kalkulator terlebih dahulu, lalu kita mencari nilai sin. Sin 0 derajat sama dengan 0, sin 30 derajat 0,5 atau setengah, sin 45 derajat 0,707 atau setengah akar 2, sin 60 derajat 0,866 atau setengah akar 3, dan sin 90 derajat sama dengan 1. Lalu kita mencari nilai cos. Cos 0 derajat sama dengan 1, cos 30 derajat sama dengan 0,866 atau setengah akar 3, cos 45 derajat 0,707 atau setengah akar 2, cos 60 derajat 0,5 atau setengah, cos 90 derajat sama dengan 0. Sekarang kita mencari nilai tan. Tan 0 derajat sama dengan 0, tan 30 derajat sama dengan 0,577 atau 1/3 akar 3, tan 45 derajat sama dengan 1, tan 60 derajat sama dengan 1,732 atau akar 3, tan 90 derajat yaitu tak terdefinisi. Perbandingan trigonometri sudut lancip untuk menghitung tinggi dan jarak. Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandang mata pengamat ke arah atas. Sedangkan sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandang mata pengamat ke arah bawah. Besar sudut elevasi sama dengan besar sudut depresi. Berikut ada satu contoh, yaitu sebuah gedung yang tingginya 50 meter dan terdapat sebuah bola di dekat gedung. Jika sudut depresi dari puncak gedung terhadap bola adalah 30 derajat, maka tentukan jarak bola ke dasar gedung. Berikut adalah ilustrasinya. Diketahui bahwa tinggi gedung yaitu 50 meter dan sudut depresi yaitu 30 derajat. Kita ketahui bahwa sudut elevasi sama dengan sudut depresi sehingga sudut elevasinya pun 30 derajat. Perhatikan segitiga ABC. Yang dinyatakan nilai X itu adalah sisi samping karena terdapat di samping sudut elevasi. Dan diketahui sisi depan sudut elevasi yaitu tinggi gedung 50 meter. Sehingga kita menggunakan rumus tangen. Tangen sudut BAC sama dengan sisi depan per sisi samping. Sama dengan BC per BA. Karena sudutnya 30, maka tangen 30 derajat sama dengan 50 meter per X. Maka 1 per akar 3 sama dengan 50 meter per X. Jadi, jarak bola ke dasar gedung adalah 50 akar 3 meter. Perbandingan trigonometri menjadi fungsi trigonometri. Untuk kuadran 1 dari 0 sampai 90 derajat,
Untuk kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat. Untuk kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan untuk kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat. Untuk menentukan nilai-nilainya ada rumusnya. Untuk kuadran 1 yaitu sin 90 derajat min A sama dengan cos A. Cos 90 derajat min A sama dengan sin A. Tangen 90 derajat min A sama dengan kotangen A. Untuk kuadran 1 tandanya semua positif. Untuk kuadran 2 sin 180 derajat min A sama dengan sin A. Cos 180 derajat min A sama dengan min cos A. Dan tangen 180 derajat min A sama dengan min tan A. Untuk tandanya hanya sin yang bernilai positif dan kebalikannya yaitu kosekan. Untuk kuadran 3 yaitu sin 180 derajat plus A sama dengan min sin A. Cos 180 derajat plus A sama dengan min cos A. Dan tangen 180 derajat plus A yaitu sama dengan tangen A. Tandanya hanya positif yaitu di tangen dan kebalikannya yaitu kotangen. Dan untuk kuadran 4 yaitu sin 360 derajat min A sama dengan min sin A. Cos 360 derajat min A sama dengan cos A. Dan tangen 360 derajat min A sama dengan min tan A. Tandanya yang bernilai positif yaitu cos dan sekan. Untuk contoh soalnya yang pertama cos 135 derajat. Karena 135 derajat berada pada kuadran 2, maka kita menggunakan rumus 180 derajat minus A. 180 derajat minus 45 derajat agar menghasilkan 135 derajat. Maka cos 135 derajat sama dengan min cos 45 derajat. Cos 45 derajat itu bernilai setengah akar 2. Maka cos 135 derajat sama dengan min setengah akar 2. Untuk nomor 2 yaitu tangen 150 derajat. Karena 150 derajat berada pada kuadran 2 juga, maka menggunakan rumus yang tadi. Sama dengan tangen 180 derajat minus 30 derajat agar menghasilkan 150 derajat. Lalu tangen 150 derajat sama dengan min tangen 30 derajat. Jadi tangen 150 derajat sama dengan minus 1/3 akar 3. Fungsi-fungsi trigonometri. Untuk gambar A, fungsi sinus didefinisikan sebuah fungsi yang memetakan tiap anggota himpunan A ke anggota sin A. A bilangan real dengan f A sama dengan sin A. Untuk gambar B, fungsi kosinus didefinisikan sebagai fungsi yang memetakan tiap anggota himpunan A ke anggota himpunan cos A. A elemen bilangan real dengan f A sama dengan cos A. Untuk gambar C, fungsi tangen didefinisikan sebagai fungsi A yang memetakan tiap anggota himpunan A ke anggota himpunan tangen A. A elemen bilangan real dengan f A sama dengan tangen A. Perbandingan trigonometri menjadi fungsi trigonometri. Perhatikan contoh berikut. Jika fungsi f dirumuskan dengan f A sama dengan sin kuadrat A min cos kuadrat A, tentukan nilai A yang mengakibatkan fungsi f bernilai 0. Fungsi f bernilai 0 apabila f A sama dengan 0, sehingga sin kuadrat A min cos kuadrat A sama dengan 0. Lalu kita faktorkan sin kuadrat A min cos kuadrat A sama dengan sin A min cos A kali sin A plus cos A. Untuk sin A min cos A sama dengan 0, sin A sama dengan cos A, maka sin A per cos A sama dengan 1. Dengan syarat cos A tidak sama dengan 0. Karena identitas trigonometri dari sin A per cos A sama dengan tangen A, sehingga tangen A sama dengan 1. Maka
maka A yang memenuhi adalah 45 derajat dan 225 derajat. Untuk sin A plus cos A sama dengan 0, sin A sama dengan min cos A, maka sin A per cos A sama dengan min 1, dengan syarat cos tidak sama dengan 0. Sehingga tangan A sama dengan min 1, dengan A yang memenuhi adalah 135 derajat, 315 derajat. Jadi nilai X yang mengakibatkan fungsi F bernilai 0 adalah A sama dengan 45 derajat, A sama dengan 135 derajat, A sama dengan 225 derajat, dan A sama dengan 315 derajat.